Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan kasus 2 ya. Di sini yang mana kasusnya adalah menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung pada aktivitas operasinya, sama seperti kasus 1 yaitu kita menyusun laporan arus kas. Nah, di sini ada keterangan laporan posisi keuangannya pada awal Januari 2023, yang mana awal Januari 2023 ini merupakan saldo akhir dari 2022. Nah, di sini juga ada saldo akhir di tahun 2023. Kemudian ada informasi tambahan yang mana laba netonya itu sebesar 34 juta ya, ini dalam juta rupiah, kemudian dividennya 23 juta. Sama seperti kasus 1, eh, kita selisihkan dulu antara akhir periode dan awal periode. Setelah kita dapat selisihnya, kemudian baru kita masukkan pada laporan arus kasnya. Mohon maaf, di sini laporan arus kas ya. Nah, yang pertama kita susun adalah kas dari aktivitas operasional. Yang membedakan antara metode langsung dan tidak langsung adalah yang mana pada metode tidak langsung ini untuk aktivitas operasionalnya itu dimulai dari laba neto. Kita lihat di sini laba netonya itu sebesar 34 juta. Lalu kita masukkan di sini 34 juta ya. Selanjutnya eh, sebentar, agar mempermudah saya iniin dulu pengaturan dulu ya untuk note-nya teman-teman bisa. Nah, pada kas aktivitas dari operasional itu berawal dari laba neto. Kita dapatin dari informasi tambahan yaitu 34 juta, kemudian kita sesuaikan dengan transaksi non kasnya. Kenapa? Karena pada laba rugi ini kan terdapat transaksi non kasnya seperti beban penyusutan, kemudian piutang-piutang. Nah, itu kan kenaikan piutang dan lain-lain itu harus kita sesuaikan, yang mana benar-benar aktivitas operasional itu berasal dari arus kas gitu. Nah, di sini beban penyusutannya 6 juta. 6 juta kita dapat dari mana? 6 juta kita lihat nih pada akumulasi penyusutan. Pada akumulasi penyusutan itu pada awal Januari 2023 itu sebesar 11 juta. Kemudian pada akhir Desember 17 sebesar 17 juta. Sehingga terjadi selisih nih sebesar 6 juta, yang mana beban penyusutannya itu mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kita sesuaikan pada laporan arus kas, yaitu kita tambahkan sebesar 6 juta. Kenapa ditambahkan? Karena pada saat kita menyusun laba bersih, itu kan kita kurangin dulu ya. Kita kurangi antara penjualan dikurangi dengan beban-beban, termasuk beban penyusutan. Yang mana beban penyusutan ini kan sebenarnya tidak ada aliran kasnya. Makanya oleh karena itu kita tambahkan lagi. Kita tambahkan sebagai di laba bersih ini. Sehingga dalam menyusun laporan arus kas ini, beban penyusutan ketika kenaikan itu ditambah. Namun sebaliknya ketika mengalami penurunan itu dikurang. Selanjutnya kenaikan piutang usaha. Kita lihat di sini kenaikan piutang usahanya, yang mana ini terjadi kenaikan sebesar 18.000. Lalu kita masukkan ke dalam sebagai pengurang. Kenapa sebagai pengurang? Karena ketika terjadi kenaikan piutang usaha, artinya penjualan perusahaan itu untuk aliran aliran kasnya itu mengalami penurunan, yang mana penjualan tersebut banyak penjualan secara kredit, artinya uang tunai yang kita dapatkan itu berkurang begitu. Kemudian untuk kenaikan utang usaha itu kita tambahkan, dari mana utang usaha ini kan sebesar 5 juta nih selisihnya, yang mana terjadi kenaikan dari Januari 2023 ke Desember 2023 sebesar 5 juta. Nah, untuk kenaikan utang usaha itu kita tambahkan, yang mana ketika kita
terjadi kenaikan utang usaha, artinya ada aliran masuk ke dalam perusahaan kita, sehingga eh, sehingga dia menambahkan ya. Nah, setelah jika tidak ada lagi nih terkait dengan informasi untuk aktivitas operasionalnya, maka kita jumlahkan atau kita jumlahkan atau kurangkan, kemudian untuk laba neto ini kita kurangkan dengan beban-beban tadi dan kenaikan piutang usaha ataupun kenaikan utang usaha, sehingga kas bersih dari aktivitas operasinya itu sebesar 27 juta. Nah, selanjutnya kita ke kas dari aktivitas investasinya. Untuk aktivitas investasi itu kan diambil dari aset 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 non lancar ya, atau aset tetap. Kita lihat di sini aset tetapnya itu berupa apa? Berupa peralatan. Nah, peralatan ini mengalami kenaikan. Artinya di sini terdapat pembelian ya, pembelian peralatan oleh perusahaan. Di sini selisihnya 15 juta. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebesar 15 juta. Ini kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena ada aliran kas yang keluar ya dari perusahaan kita. Kemudian ada lagi atau tidak, itu kita lihat untuk aset jangka panjangnya. Jika kita lihat dari soal di sini, tidak ada lagi ya aset jangka panjangnya atau aset tetapnya, itu hanya berupa peralatan. Mohon maaf, maksud saya adalah aset tetap atau aset non lancar ya. Di sini hanya ada peralatan. Nah, selanjutnya apa? Kita masukkan kas dari aktivitas pendanaan. Kas aktivitas pendanaan itu sumber informasinya itu dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Kita lihat liabilitas jangka panjangnya kan ada ini ya, ada saham biasa dan informasi tambahan lainnya ada pengambilan dividen ya, sebesar pembayaran dividen sebesar 23 juta. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam laporan arus kas kita, yang mana saham biasanya itu mengalami kenaikan sebesar 20 juta. Untuk penerbitan saham itu kita masukkan menambah karena ketika diterbitkan maka aliran arus kas kita bertambah ya di perusahaan. Kemudian ketika pembayaran dividen artinya ada aliran kas kita yang keluar, sehingga kita kurangin sebesar 23 juta ini. Jika tidak ada informasi terkait liabilitas dan ekuitas jangka panjangnya, kemudian barulah kita jumlahkan atau kita hitung. Di sini kas dari aktivitas pendanaannya, yang mana penerbitan sahamnya kan 20 juta, kemudian pembayaran dividen 23 juta, sehingga hasilnya minus ya 3 juta. Kemudian selanjutnya ini maksudnya kenaikan kas ya, kenaikan kas kenaikan kas bersih selama 1 tahun berjalan. Nah, di sini kita dapat dari mana? Dari kita jumlahkan ya, kita hitung dari laba netonya, kemudian dari aktivitas operasi, kemudian dikurangi dengan pembayaran kepada pembayaran pembelian peralatan, kemudian kita kurangkan lagi dari kas dari aktivitas pendanaan kita, sehingga hasilnya itu sebesar 9 juta. Nah, kita lihat untuk kas di awal tahunnya. Kas di awal tahun itu kan sebesar 13 juta. Kita masukkan ke dalam laporan arus kasnya. Sehingga kenaikan kas ditambah kas awal tahun, dapatlah kas akhir tahunnya sebesar 22 juta. Nah, 22 juta ini kita lihat apakah di laporan posisi keuangan akhir Desember 2023 untuk kasnya apakah balance ya atau sama antara laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Ternyata kita lihat di sini benar, untuk kas itu sebesar 22 juta, sedangkan kas di laporan arus kas kita itu sama, yaitu sebesar 22 juta. Akhirnya perhitungan kita bisa dikatakan benar, begitu ya. Mungkin itu saja ya terkait dengan pembahasan kas 2. Mungkin bisa dipelajari lagi untuk teman-teman. Jika ada kesulitan mungkin bisa langsung bertanya kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.